Oke teman-teman, saat ini saya masih ada di MG Mampang teman-teman. Nah di situ ada logonya MG teman-teman. Nah saat ini sebelumnya saya udah review MG VS Hybrid teman-teman. Jadi mobil sekarang memang kategorinya kalau nggak mobil listrik atau enggak di mobil hybrid. Jadi untuk saat ini untuk mode untuk lebih hemat teman-teman bisa pakai listrik ataupun hybrid. Tapi memang saat ini di MG masih ada mesin bensin, ada hybrid ataupun listriknya full juga ada teman-teman. Nah saat ini saya mau memberikan teman-teman sedikit review mengenai mobil listriknya MG, yaitu MG 4EV. Nah nih di belakang saya teman-teman, warna biru. Yang ini di jalanan juga cukup lumayan ramai teman-teman, karena bentuknya sendiri. Nanti saya kasih lihat buat teman-teman. Ini bentuknya cukup lumayan unik dan bagi saya sih lucu teman-teman, karena perpaduan Eropanya, perpaduan Inggrisnya ini dapat banget teman-teman. Oke, stay tune di channel Adax Ritonga Official dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah model dari MG 4EV teman-teman. Ini adalah mobil hybridnya dari MG. Nah terlihat modelnya ini simple dan mobilnya bentuknya juga sedikit lebih landai teman-teman, karena di sini tampak bentuknya aerodinamisnya cukup lumayan dapat. Dan ini bagian buritan belakang teman-teman. Nah ini yang paling unik teman-teman, karena untuk bagian spoilernya dia membelah. Nah di sana ada lubang-lubang anginnya, dan ini sebetulnya bukan karena gaya-gayaan, tapi memang ini ada fungsinya. Jadi untuk aerodinamisnya dari MG4 EV ini memang cukup lumayan bagus teman-teman. Nah ini ada tulisan MG4 Electric, dan ini tetap masih teknologi iSmart, dan mobil ini dari Inggris teman-teman. Nah ini tampak dari belakang, nah ini dari tampak samping kanan teman-teman, dan kita lihat model dari tampang depannya MG4EV teman-teman. Nah ini ada logo MG nya cukup lumayan besar teman-teman, dan ini adalah lampu LED-nya dari mobil listriknya MG teman-teman. Terlihat bentuk LED-nya cukup lumayan atraktif teman-teman, sangat-sangat LED-nya bagus teman-teman. Dan ini seperti kayak lampu LED-nya. Nah ini bentuk seperti diffuser depannya untuk arah anginnya membelah angin supaya tampak aerodinamisnya juga cukup lumayan bagus. Dan ini ada kamera di bagian depan, dan ini sepertinya dia ada kamera 360 nya juga teman-teman. Jadi nanti kita lihat. Lalu ini ada kap mesinnya juga, bentuknya juga cukup lumayan landai teman-teman. Jadi memang ini bentuk aerodinamisnya bisa lumayan terbantu teman-teman. Nah ini bagian samping kiri. Untuk bannya dia dari Continental teman-teman, dan ini ukuran dia punya bannya ini dia teman-teman, ring 17 ukuran 215/50 teman-teman. Nah jadi ini bentuk velg dan ban dari MG4 EV teman-teman. Dan ini dari sini spionnya ada garis untuk sennya udah ya, sepertinya LED teman-teman, dan ini ada kamera 360 nya teman-teman. Dan terlihat memang di bagian atas, sayang banget bagian atapnya dengan mobil ini belum ada namanya panoramic sunroof teman-teman. Jadi memang seperti mobil biasa, memang ada beberapa mobil listrik yang sudah ada panoramik, dan juga ada panoramic sunroof teman-teman. Dan ini untuk bukaan kap dia punya baterainya teman-teman. Dan ini bagian belakangnya teman-teman. Dan dia ada sensor parkirnya, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 teman-teman.
Nah ini dia, ada 4 sensor parkir teman-teman, dan ini bagian belakangnya. Dan ini belum elektrik teman-teman, masih manual untuk bukaan bagasinya, tapi nggak apa-apa. Dan ini bagasi memang nggak cukup, lumayan besar, paling ini di 300 literan. Dan ini untuk kelengkapan kelepannya, karena memang dia nggak ada ban cadangan, jadi dia dikasih cairan buat repair kitnya, ada komselnya. Dan ini sepertinya ini adalah colokan-colokan buat portable chargernya teman-teman, atau V2L nya teman-teman. Oke, ini bagian bagasinya, dan kita lihat ini tampak kunci dari MG4 EV teman-teman, sama kurang lebih kayak VS tadi yang hybrid teman-teman. Nah kita lihat bagian dalam, dan ini bagian dalam interior. Nah ini dilihat teman-teman, seperti kayak MG VS, bentuknya cukup lumayan rendah, simple. Dan ini dia joknya udah kulit teman-teman, dan ada pengaturan maju mundurnya udah elektrik untuk di bahunya. Nah di sini ada untuk bukaan kap mesin. Oke teman-teman, kita lihat di sini. Nah ini untuk bukaan. Nah ini dalam kokpit dari MG4 EV. Kita lihat di sini tampak simple teman-teman. Ini ada wireless chargingnya, dan dia ada EPB-nya. Ini MG elektriknya. Ini putaran persnelingnya teman-teman. Nah ini bagian display kecilnya nih, kayak seperti head up display-nya tuh. Nah ini ya, ini menandakan satu kesatuan teman-teman. Dan di sini untuk audionya teman-teman. Nah ini tombolnya tombol ada yang touchscreen, ada yang fisik. Nah ini untuk bagian audio dari MG4 EV teman-teman. Nah ini terlihat ya, ada Android CarPlay teman-teman, ada Android Auto, ini ada range-nya juga untuk konektornya. Nah ini buat radio, ini buat climate controlnya. Oke, terus juga kita coba lihat pengaturan dia punya kameranya teman-teman. Oke, dia kameranya udah 360. Namun kita coba apakah mobil ini sudah transparan atau belum. Coba kita lihat settingannya. Oke, ini sepertinya nggak transparan teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Ini jadi yang penting ada 360-nya, bisa ngeliat posisinya. Nah ini di samping kanan kirinya. Nah ini ada climate buat AC-nya, ada teleponnya, radio, dan segala macamnya teman-teman. Nah ini ada energy manajemennya, ini ada settingannya. Nah ini seperti MG VS hybrid, ada jendela, ada bluetoothnya segala macam. Nah ini teman-teman, dia ada Android Auto. Nah ini ada kamera 360-nya, ada musiknya juga teman-teman. Dan bentuk dari ini cukup lumayan lega teman-teman. Jadi untuk aktivitas kita untuk naruh barang cukup lumayan nih, dia cukup lumayan lega. Tambah-tambahannya apakah naruh koin atau gimana, ini ada tempat minum gitu ya teman-teman. Dan ini lebih simple dari mobil-mobil listrik yang pada umumnya, dan ini juga cukup lumayan lega teman-teman. Nah untuk ininya, nah dia ada tombol di setir ini juga cukup lumayan banyak, dan dia untuk tilt-nya coba kita lihat apakah bisa tilt and telescopic. Oke, ini bisa tilt, dan ini untuk tiltnya juga cukup lumayan rapi teman-teman, dan suaranya nggak seperti yang VS agak berisik, tapi ini lebih smooth gitu teman-teman.
Dan ini untuk buka tutup kacanya. Nah, ini buat pengaturan spionnya yang kanan ataupun kiri. Ini untuk mode lampunya, levelingnya. Ini ada kuncinya di sini. Dan yang tadi saya bilang, ini enggak ada sunroof ataupun panoramik, teman-teman. Sangat sayang banget. Dan ini pengaturannya simple. Dan memang ini harganya juga 300 jutaan ya teman-teman ya. Namun bagi saya dengan 3 jutaan yang lain udah ada, kenapa ini enggak ada? Tapi nggak apa-apa. Nah, ini untuk pengaturan lampu. Oke, dia belum LED. Ini kalau buka pintu. Nah, ini oke, ada spionnya cukup lumayan, tapi memang yang sangat sayang kan 300 jutaan dengan mobil segini, mendingan orang memilih menurut saya ke MG, lebih ke BYD M6 teman-teman itu. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi apa namanya, perbandingan gitu teman-temannya. Ada yang mau nggak terlalu panjang, ini MG4 EV bisa jadi pilihan buat teman-teman. Paling kurang lebih sama, dan ini luasnya cukup lumayan lega teman-teman. Dan ini untuk konsol boxnya, dan hampir semuanya sama dengan MG VS yang tadi yang hybrid teman-teman. Ini yang simple, saya sih suka. Dan ini memang dia nggak ada tombol start buttonnya teman-teman, jadi tombol startnya juga nggak ada. Dan dia ketika kunci kita pegang, dia langsung kita pencet rem, dia udah langsung ready teman-teman. Nah, dia kurang lebih kayak Wuling teman gitu. Nah, kita coba akan lihat baris kedua. Nah, ini teman-teman, untuk baris kedua memang agak lumayan sedikit sempit teman-teman, karena memang untuk pengaturannya sudah cukup lumayan pas. Tapi nggak apa-apa, kita coba duduk bagian belakang. Nah, ini teman-teman, untuk baris kedua MG4 EV memang nggak terlalu lega banget teman-teman. Ini kaki saya berapa derajat ya, tapi untuk ukuran duduk saya seperti ini, untuk kaki yang di sana agak sedikit sempit, namun untuk paha masih enak teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini teman-teman, untuk ruang kaki ini sedikit lebih sempit, dan ini untuk paha cukup lumayan lega, enak. Posisi paha saya juga cukup enak. Tapi memang ini untuk range dia punya jaraknya nggak terlalu lebar teman-teman. Nah, ini bagian dalam cukup lumayan bagus. Nah, ini tampak depannya landai juga teman-teman. Bagian dashboardnya simple, saya suka model-model simple seperti ini. Namun ya memang kembali lagi selera, ada pilihan dari teman-teman semua. Itu aja teman-teman. Paling ini bagian belakangnya kurang lega teman-teman. Nah, ini teman-teman, kalau misalkan lampu MG4 ini nyala, ini cukup lumayan atraktif teman-teman, kayak seperti bumerang teman-teman. Nah, ini nyalanya teman-teman. Jadi memang MG4 EV ini kalau dari desain memang cukup lumayan bagus. Aerodinamisnya juga dapat. Nah, ini lampu LED-nya teman-teman, ciri khas LED-nya terang gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan yang tadi saya bilang, ini nggak ada start buttonnya. Ketika kita kunci dengan anak kunci ini, otomatis pintunya nutup dan lampu-lampunya dia mati. Jadi untuk dia punya keselamatannya juga cukup lumayan. Oke, paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di MG4 EV teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana tadi review sedikit mengenai MG4. Mungkin dari beberapa review yang saya lihat, memang kalau secara range harga dia cukup lumayan menarik MG4 EV. Namun bagi penilaian saya, dengan harga 380 jutaan, dia nggak ada panoramic sunroof,
karena di kompetitornya contohnya di BYD gitu ya, dengan harga yang kurang lebih sama dia dapat panoramik dan dia ada tombol start buttonnya juga, jadi untuk lebih simple dan juga biar tahu apakah mati ataukah nyala itu mobil listriknya atau enggak. Tapi ya ini adalah teknologi teman-teman yang dimiliki MG teman-teman. Ini adalah model teknologi dari MG. Memang kita tidak bisa samakan semuanya dengan model-model yang lain, tapi memang MG ini memang lebih simple dan memang tadi sedikit bagian baris kedua nggak terlalu lega teman-teman. Paling itu saja yang bisa saya informasikan. Bagi teman-teman yang mau test drive mobil MG, baik itu mobil MG ZS, baik itu MG 4 EV ataupun VS Hybrid, bisa datang ke MG Mampang teman-teman. Karena di sini test drive-nya juga ada, unitnya lengkap, dan pastinya ketika teman-teman main ke MG Mampang, silakan tanya-tanya promo lebih lanjut. Paling itu saja yang bisa saya informasikan, dan terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel Adik Seri Tongga Official. Terima kasih teman-teman. Thank you.